Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ke-14 Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi terkait umur simpan pada produk pangan. Oke, kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Jadi umur simpan itu atau shelf life ya didefinisikan sebagai rentan waktu yang dimiliki suatu produk mulai dari produk itu diproduksi sampai produk itu belum mengalami penurunan kualitas atau mengalami penurunan kualitas mutu atau kerusakan. Nah, ini kualitas mutu dan kerusakan ini bisa memuat yaitu karakteristik dari penampakan ataupun rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi. Nah, ini disebut sebagai umur simpan ya. Jadi dari produk itu diproduksi sampai produk itu belum mengalami penurunan kualitas ya, baik organoleptik maupun nilai gizi. Nah, kemudian di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi panjangnya umur simpan suatu produk. Yang pertama adalah jenis komposisi bahan baku. Yang kedua yaitu proses produksi. Yang ketiga yaitu jenis kemasan. Dan yang keempat adalah penyimpanan dari produk itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu karakteristik produk. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas. Jadi produk itu ada produk yang mudah rusak, semi mudah rusak, dan tahan lama. Nah, karakteristik produk inilah yang mempengaruhi umur simpan setiap bahan. Jadi, bahan yang mudah rusak jika disimpan misalkan di suhu ruang sama dengan bahan yang tahan lama, ini umur simpannya berbeda gitu ya. Jadi karakteristik bahan harus kita pahami ya untuk menentukan metode penyimpanan dan umur simpan dari bahan itu sendiri. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah kondisi pengolahan atau kondisi ketika proses produksi. Nah, ini berkaitan dengan higienis dan sanitasi ketika proses produksi. Nah, yang pertama adalah sanitasi alat. Ini sangat mempengaruhi umur simpan gitu ya. Karena alat yang kotor ini bisa menyebabkan kontaminasi silang gitu ya untuk produk yang sedang diproduksi. Kemudian sanitasi lingkungan kerja meliputi sanitasi dapur, sanitasi air, kemudian sanitasi ruang penyajian ataupun sanitasi penyimpanan gitu ya. Nah, yang paling penting ini juga adalah higien daripada penjamah makan atau pekerja yang memproduksi makanan. Nah, jika misalkan pekerjanya tidak memakai sarung tangan ataupun tidak memakai penutup kepala, nah ini bisa menjadi faktor yang memberikan kontaminan gitu ya pada hasil produk sehingga dapat mempercepat kerusakan produk dan memperpendek umur simpannya. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah bahan pengemas. Nah, ini juga sangat mempengaruhi karena bahan pengemas ini sebagai pelindung gitu ya produk dari lingkungan di luar. Nah, bahan pengemas yang perlu kita perhatikan yaitu barrier atau kemampuan bahan pengemas untuk menahan gitu ya uap air, oksigen, karbon dioksida dari luar bahan pengemas gitu ya masuk ke dalam produk gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah karakteristik mekanis atau karakteristik fisik dari bahan pengemas ya. Misalkan bahan pengemas itu harus bisa melindungi produk, berarti kekuatan sobek, kemudian harus tahan terhadap tekanan dan harus memiliki sifat fisik yang memenuhi gitu ya untuk bisa melindungi produk. Nah, kemudian faktor yang terakhir yang mempengaruhi umur simpan adalah kondisi penyimpanan. Ini bisa saja yaitu temperatur atau suhu, kemudian kelembaban dan cahaya. Nah, ini misalkan kalau bahan pangan yang mudah rusak disimpan di suhu ruang, ini umur simpannya akan berbeda gitu ya dengan bahan pangan yang disimpan di suhu dingin ataupun suhu beku. Nah, kemudian ini ada beberapa istilah yang sering digunakan
ketika kita menentukan umur simpan dari suatu produk pangan. Yang pertama ada istilah pack date atau waktu suatu produk dikemas. Nah ini beberapa produk atau mungkin tidak setiap produk gitu ya mencantumkan waktu pengemasan produk tersebut gitu ya. Nah kemudian selain pack date ada juga yang namanya sell by date. Jadi sell by date itu adalah waktu di mana penjual harus menjual barang tidak melebihi batas waktu tersebut gitu ya. Nah misalkan sale by date-nya itu adalah 1 Januari 2012. Nah, berarti penjual ini sudah diwanti-wanti ya agar ketika 1 Januari 2012 produk harus sudah keluar dari toko atau sudah keluar dari gudang penyimpanan. Nah, ini fungsi dari sell by date ini salah satunya adalah untuk mengatur stok daripada barang sehingga tidak ada barang yang terlalu lama gitu ya disimpan di gudang dan dikhawatirkan ketika keluar gudang barang akan cepat rusak atau misalkan ketika datang ke konsumen ini sudah rusak gitu ya karena terlalu lama disimpan di gudang. Nah, kemudian setelah ada sell by date ada namanya use before. Nah, use before ini adalah waktu di mana produk ini sebelum tanggal tersebut masih memiliki kualitas yang baik ya. Nah, kemudian setelah use before ada yang namanya expire date. Nah, expire date ini adalah batas waktu di mana produk sudah mengalami penurunan kualitas dan sudah tidak aman untuk dikonsumsi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari 4 istilah ini, dari pack date sampai dengan sebelum ya use before, ini kualitas dari bahan pangan ini masih bisa terjamin ya, masih bagus ibaratnya seperti itu. Nah, setelah melewati tanggal use before, bahan ini mengalami penurunan kualitas gitu ya, tetapi masih aman untuk dikonsumsi. Tetapi kalau misalkan produk tersebut sudah melewati expire date, maka produk tersebut sudah tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini artinya kalau misalkan ada nih produk seperti kue ataupun roti ya yang menggunakan penggunaan umur simpan use before. Nah, ini misalkan use before tanggal 1 Januari 2012. Nah, maka setelah tanggal 1 Januari, misalkan tanggal 2 Januari, nah produk kue atau roti tersebut masih bisa dikonsumsi dengan syarat kualitas secara organoleptik ya, aroma, tekstur dan rasa ini masih bagus gitu ya. Itu masih itu boleh dikonsumsi. Nah, tetapi berbeda misalkan dengan produk susu yang sudah tanggal expire date-nya 1 Januari 2012. Nah, ketika tanggal 2 Januari 2012, nah ini produk susu tersebut sudah tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini perbedaan penggunaan use before dan expired date. Jadi kalau use before tadi ya, setelah tanggal tersebut masih bisa dikonsumsi dengan syarat kualitasnya masih bagus gitu ya secara organoleptik. Tetapi kalau misalkan penggunaan expired date, nah setelah tanggal expired date produk tersebut sama sekali tidak boleh dikonsumsi ya, artinya sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian penggunaan use before dan expired date ini digunakan tergantung pada produknya gitu ya. Nah, kalau misalkan use before ini biasanya digunakan pada produk yang memiliki umur simpan atau ketahanan yang cukup lama, seperti misalkan produk yang sudah dikeringkan ataupun produk yang sudah memiliki kadar air rendah. Nah, ini biasanya menggunakan use before. Tetapi kalau misalkan produk yang mudah rusak ya, seperti produk susu ataupun produk sosis ya, nah ini biasanya menggunakan expired date gitu ya, karena rentan terhadap kerusakan seperti itu. Nah, kemudian ini ada peraturan terkait penggunaan umur simpan, yaitu pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Ini pasal 27 ayat 1,
2, dan 3. Nah, ini pada ayat 1, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 wajib dicantumkan secara jelas pada label ya. Jadi untuk tanggal kadaluarsa ini harus ada gitu ya pada setiap produk pangan gitu ya. Nah, kemudian ayat yang kedua, pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa dilakukan setelah pencantuman baik digunakan ataupun expired date ya. Jadi misalkan tadi ya umur simpan atau expired date-nya itu tanggal 1 Januari 2012. Berarti tanggal tersebut ditulis setelah kalimat use before atau kalimat expired date ya. Jadi harus ada kalimat use before atau expired date-nya gitu ya sebelum pencantuman tanggal tersebut gitu ya. Nah, kemudian dalam hal produk pangan yang kadaluarsanya lebih dari 3 bulan, diperbolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsa. Misalkan tadi kalau pangan ini dia umur simpannya cukup lama gitu ya, bisa mencantumkan misalkan Januari 2012 gitu ya. Nah, kemudian pada pasal 28 dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada label. Jadi untuk produsen ataupun reseller ataupun penjual untuk produk yang sudah kadaluarsa ini tidak boleh diedarkan kembali gitu ya. Kemudian pada pasal 29 setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, kemudian melabel kembali pangan yang diedarkan gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah expired date nih, nah ternyata ada penjual yang curang, nah ini mengganti misalkan tanggal expired date-nya ini sudah tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian ini adalah rantai pergerakan produk yang berpengaruh terhadap umur simpan suatu produk pangan. Nah, ini yang pertama dari produsen bahan baku ya. Nah, ini yang tadi ya produsen bahan baku ini juga sangat mempengaruhi gitu ya terhadap umur simpan bahan. Nah, kualitas dari bahan baku yang digunakan ini juga akan berpengaruh ya terhadap umur simpan bahan. Nah, misalkan kita menggunakan bahan yang grade A, ini umur simpannya akan berbeda dengan bahan jika kita menggunakan bahan grade C ataupun grade D seperti itu. Nah, kemudian di industri pengolahan ini juga sangat mempengaruhi umur simpan ya. Jadi tadi ada namanya sell by date ya. Nah, jadi sell by date ini adalah waktu tadi ketika kalau misalkan di pabrik ada batas waktu produk tersebut harus keluar dari gudang gitu ya. Nah, kemudian di distributor ini juga sangat mempengaruhi umur simpan gitu ya, kecepatan daripada distribusi bahan. Nah, kemudian di retailer ya, di penjual ini juga sangat mempengaruhi. Nah, yang terakhir adalah di konsumen. Nah, konsumen ini juga sangat mempengaruhi gitu ya umur simpan daripada produk ya, bagaimana konsumen dan retail ini dia menyimpannya apakah di temperatur yang sesuai, di kelembaban yang sesuai, dan masih banyak lagi gitu ya faktor yang tadi yang mempengaruhi umur simpan daripada bahan. Nah, kemudian ini yang cukup penting adalah faktor yang mempengaruhi perubahan kualitas dan tingkat keamanan produk. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kualitas produk ketika disimpan, ini ada faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Nah, dua faktor inilah yang biasanya digunakan untuk menentukan lamanya umur simpan suatu bahan, baik menggunakan metode ASLT ataupun ESS gitu ya. Nah, faktor ekstrinsik ini adalah faktor dari lingkungan atau di luar bahan atau di luar produk. Ini ada oksigen gitu ya, ada kelembaban, ada suhu, cahaya, kontaminasi dari lingkungan, dan masih banyak lagi gitu ya faktor eksternal lainnya. Nah, kemudian kalau misalkan faktor intrinsik adalah faktor yang ada dalam bahan itu sendiri ya, bisa dari pH bahan, kemudian kadar air bebasnya, massa jenis, kemudian mikroorganisme alami, ataupun nilai gizi daripada bahan itu sendiri gitu ya. Nah, komponen-komponen inilah yang menjadi penentuan titik kritis daripada umur simpan. Misalkan kita menggunakan faktor
ekstrinsik adalah suhu ya, suhu penyimpanan. Dan titik kritis perubahannya misalkan nilai kadar air daripada bahan. Misalkan pada penyimpanan 30, 40, dan 50, nah ini penurunan kadar air ini berapa gitu ya dari setiap bahan. Nah, nanti dihasilkan umur simpan ketika kita menyimpan di 30 derajat ini berapa hari gitu ya. Kemudian umur simpan di 40 derajat ini akan bertahan berapa hari, dan ketika disimpan di 50 derajat ini akan bertahan berapa hari gitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada kriteria kadaluarsa beberapa produk pangan. Nah, yang pertama pada produk teh kering, nah ini penurunan mutunya terjadi karena penyerapan uap air gitu ya, sehingga dapat meningkatkan kadar air. Nah, berarti ketika kita mengukur umur simpan daripada teh kering, titik kritisnya adalah terjadinya peningkatan kadar air sampai batas tertentu gitu ya yang ditentukan. Nah, sama ya seperti ada susu bubuk, kemudian ada makanan bayi itu ya, ada sayuran kering. Nah, kemudian ada produk tepung. Nah, ini biasanya gitu ya yang dijadikan titik kritis untuk mengukur umur simpan adalah penurunan mutu adanya penyerapan uap air ya, sehingga kadar air bahan ini meningkat gitu ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah, ini diperolehnya dari mana? Nah, diperolehnya dari hasil penelitian. Nah, ini bisa jadi ya ide penelitian untuk teman-teman semua, misalkan menentukan umur simpan dari suatu produk dengan titik kritis tertentu gitu ya. Oke, nah ini bisa jadikan acuan gitu ya untuk penelitian. Nah, kemudian tidak setiap produk pangan ini harus mencantumkan tanggal kadaluarsa. Nah, ini adalah beberapa produk yang tidak diharuskan gitu ya mencantumkan tanggal kadaluarsa. Yang pertama adalah produk buah dan sayur segar ya, ataupun termasuk ya kentang yang belum dikupas gitu ya. Ini salah satu produk yang tidak usah gitu ya mencantumkan tanggal kadaluarsa. Kemudian yang kedua adalah minuman alkohol yang mengandung kadar alkohol dengan konsentrasi lebih atau sama dengan 10% gitu ya, seperti produk wine atau produk Homer lainnya gitu ya. Kemudian makanan yang diproduksi untuk dikonsumsi saat itu juga atau tidak lebih dari 24 jam setelah diproduksi. Misalkan seperti kue basah ataupun makanan cepat saji gitu ya yang ada di restoran-restoran, ini tidak diwajibkan gitu ya mencantumkan tanggal kadaluarsa. Kemudian produk seperti cuka, garam, gula pasir, dan produk permen, nah ini juga tidak diwajibkan gitu ya untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang umur simpan bahan. Yang pertama, kita bisa menggunakan bahan baku yang bermutu baik. Nah, kalau misalkan kita lihat di gambar 11.3, ini bisa kita lihat grafik perbandingan kualitas mutu dan umur simpan gitu ya. Nah, ketika kita lihat ya di mutu awal Q1 ya. Nah, ini mutu awal bahan. Nah, ini masa kadaluarsanya ini hanya 4 bulan ya. Tetapi ketika mutu awal bahannya kita tingkatkan, kualitasnya lebih baik, nah ini umur simpannya bisa lebih panjang ya, sampai dengan 7 bulan seperti itu. Jadi ini kualitas daripada bahan baku yang kita gunakan ini sangat mempengaruhi ya umur simpan dari produk yang kita hasilkan. Nah, kemudian yang kedua adalah proses pengolahan pangan yang tepat. Nah, ini juga sangat mempengaruhi umur simpan. Nah, ini kita misalkan kita lihat di tabel 11.7 gitu ya. Misalkan pada produk susu cair gitu ya. Nah, susu cair yang kita berikan proses pasteurisasi ya, HTST. Nah, ini bisa memiliki daya awet sekitar 2 minggu gitu ya, di dalam kondisi suhu dingin ataupun refrigerasi gitu ya. Nah, kemudian ada susu cair steril. Nah, ini kita menggunakan proses UHT atau ultra high temperature. Nah, ini bisa
daya simpannya ini lebih panjang ya, sekitar 3 sampai 4 bulan gitu ya. Nah, sama seperti susu kental evaporasi ataupun susu bubuk ya. Jadi proses pengolahan yang berbeda ini juga akan memberikan umur simpan ataupun daya awet yang berbeda pada suatu produk gitu ya. Walaupun produknya sama yaitu susu cair, bahan baku awalnya sama yaitu susu seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengemasan. Nah, pengemasan ini juga mempengaruhi umur simpan gitu ya. Misalkan roti yang dikemas dengan plastik dengan roti yang dikemas dalam paper bag, ini umur simpannya akan berbeda gitu ya. Karena ketahanan atau barriernya ini juga berbeda gitu ya antara kemasan plastik dengan kemasan kertas seperti itu. Nah, kemudian ini yang cukup penting juga adalah metode penentuan umur simpan. Nah, metode penentuan umur simpan yang biasa kita gunakan ada dua. Yang pertama ada metode konvensional atau Extended Storage Studies atau yang kita singkat ESS, dan yang kedua adalah metode akselerasi atau kita bisa singkat ASS atau ASLT gitu ya. Oke, kita masuk yang pertama ke metode umur simpan konvensional atau ESS gitu ya. Nah, jadi penentuan metode umur simpan ESS ini atau biasa kita sebut metode konvensional adalah penentuan tanggal kadaluarsa dengan kita menyimpan produk tersebut pada kondisi normal sehari-hari. Kemudian nanti kita lakukan pengamatan gitu ya pada interval waktu tertentu sampai terjadi adanya penurunan mutu gitu ya. Nah, pengamatan ini kita lakukan terhadap parameter titik kritisnya. Kalau misalkan titik kritisnya kita tentukan pada parameter misalkan kadar air dan organoleptik, nah berarti pada interval waktu tertentu atau pada waktu pengamatan kita harus mengukur apakah terjadi penurunan kadar air. Misalkan pada penyimpanan 0 hari ini kadar airnya berapa, kemudian pada penyimpanan hari kedua ini kadar airnya berapa. Nah, kita ukur parameter titik kritis tersebut sampai batas titik kritisnya, misalkan kadar airnya sampai 12%. Nah, berarti ketika produk tersebut sudah mencapai kadar air 12%, nah berarti sampai batas itulah umur simpan produk tersebut gitu ya. Nah, kemudian dalam penentuan umur simpan ini yang harus kita perhatikan ini ada yang namanya suhu ya. Nah, suhu ini biasanya menjadi parameter yang digunakan untuk menentukan umur simpan gitu ya. Ada yang namanya suhu normal, ada yang namanya suhu ekstrim atau suhu tidak normal. Nah, kalau suhu normal adalah suhu untuk penyimpanan yang tidak menyebabkan kerusakan atau penurunan mutu produk. Ya, misalkan kita menyimpan roti ini di suhu ruang. Nah, ini disebut dengan suhu normal, gitu ya. Atau suhu yang tidak menyebabkan kerusakan atau penurunan mutu produk secara cepat seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya suhu ekstrim. Nah, suhu ekstrim ini adalah suhu yang dapat mempercepat terjadinya penurunan mutu produk dan sering diidentifikasi sebagai suhu pengujian umur simpan produk gitu ya. Nah, suhu normal ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan metode ESS yang ini ya, atau metode konvensional. Kalau misalkan suhu ekstrim ini biasanya kita gunakan pada metode umur simpan ASLT. Nah, jadi kalau misalkan ASLT ini pengukuran umur simpannya lebih cepat gitu ya karena menggunakan suhu ekstrim. Nah, karena ketika kita menggunakan suhu ekstrim, kerusakan akan bahan pangan ini lebih bisa cepat terdeteksi seperti itu. Nah, kemudian metode ESS ini adalah metode yang akurat gitu ya karena pengukurannya dilakukan dalam interval waktu yang hampir setiap saat, misalkan setiap hari seperti itu ya. Nah, namun pada penggunaan ESS ini
memerlukan waktu yang cukup panjang gitu ya, karena kita tidak tahu pada hari keberapa gitu ya produk yang kita amati akan mengalami penurunan mutu seperti itu. Nah, kemudian ESS ini karena ini berpacu dengan waktu, jadi biasanya digunakan untuk produk yang umur simpannya tidak lebih dari 3 bulan ya. Misalkan seperti produk roti ataupun produk susu gitu ya. Nah, kemudian ini contoh ya dari penggunaan ESS, yaitu penentuan umur simpan dodol nangka ya dengan metode ESS. Jadi ini bisa digunakan sebagai ide penelitian ya. Ini kita lihat, jadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui umur simpan dodol nangka dengan metode ESS gitu ya. Nah, metode ESS diperoleh dengan uji organoleptik yang ditentukan dengan rentan suhu 28 sampai 30 derajat Celcius ya, berarti suhu ruang. Nah, ini termasuk suhu normal penyimpanan dodol gitu ya. Nah, kemudian kriteria atau titik kritis yang diukur ya pada dodol ini adalah pengukuran pada kekenyalan, aroma, dan warna seperti itu gitu ya. Nah, kemudian parameter lain yang diukur pada pengujian ESS ini adalah perubahan bobot dodol nangka dan perubahan kadar air. Jadi selain organoleptik bisa kadar air dan bobot gitu ya. Nah, ini hasil penelitiannya ya. Jadi pada gambar 2 adalah grafik perubahan dodol nangka selama penyimpanan, yaitu bobot ya dengan lama penyimpanan. Jadi pada penyimpanan 0 hingga 111 jam, bobot nangka mengalami penurunan yang cukup stabil. Nah, penurunan tertinggi ini terjadi pada penyimpanan 114 jam gitu ya. Nah, nilai bobot dodol nangka pada penyimpanan 111 jam adalah 25 gram. Sedangkan nilai bobot dodol nangka pada penyimpanan 114 jam adalah 24 gram gitu ya. Nah, kemudian bobot nangka ini terus mengalami penurunan. Nah, ini sampai penyimpanan ke 501 jam, ini bobotnya mencapai 15 gram seperti itu. Nah, kemudian selain bobot, ini juga diukur dari kadar air. Nah, penurunan kadar air dodol nangka ini tidak mengalami banyak penurunan pada penyimpanan 0 sampai 114 jam. Ya, berarti sampai 114 jam ini masih aman gitu ya untuk penyimpanan dodol nangka. Nah, penurunan sangat tinggi terjadi pada lama penyimpanan 123 jam ya dengan nilai kadar air sebanyak 0,25 gram air per gram padatan gitu ya. Nah, kemudian selain kadar air, ini juga diukur dari aroma gitu ya. Nah, nilai rata-rata tertinggi hasil uji organoleptik aroma yaitu 4,8. Ini masih khas dodol gitu ya pada penyimpanan 0 jam ya. Kemudian pada penyimpanan 39 jam ini masih tercium gitu ya dodol tanpa aroma nangka ya. Jadi aroma nangkanya sudah berkurang ya pada penyimpanan 39 jam gitu ya. Nah, kemudian pada penyimpanan 496 jam atau 114 hari ini dodol sudah mengalami aroma tengik dan berkapang. Nah, kemudian pada penyimpanan 228 hari ini aroma dodol sudah tengik ya. Kemudian pada penyimpanan 126, nah aroma dodol agak tengik. Nah, ini dikumpulkan dulu datanya seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian kesimpulannya seperti apa? Nah, kesimpulannya adalah karena yang menjadi parameter utama gitu ya dalam dodol ini adalah organoleptik. Nah, jadi ketika dodol ini sudah ada aroma tengik, berarti umur simpannya sampai situ. Berarti karena di sini dodol ini sudah tercium aroma tengik adalah 126 jam. Nah, berarti umur simpan ataupun expire date-nya adalah 126 jam dari proses produksi seperti itu atau dari hari pertama pengukuran dodol
ya. Ini menggunakan metode ESS yang tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya selain metode ESS, kita menggunakan metode ASS atau ASLT gitu ya. Nah, penentuan umur simpan pada produk dengan metode ASS atau ASLT ini dilakukan dengan menggunakan parameter kondisi lingkungan yang dapat mempercepat proses penurunan mutu ya. Jadi kalau misalkan bahan pangannya mudah rusak, berarti kita simpan di suhu ruang ya agar proses kerusakannya lebih cepat ya, sehingga umur simpannya lebih cepat dideteksi seperti itu. Nah, salah satu keuntungan metode ASS ini adalah pengujiannya relatif singkat, karena tadi kita menggunakan parameter yang dapat mempercepat proses kerusakan, ya. Jadi pengukuran umur simpannya lebih cepat, gitu ya. Nah, kemudian metode ASS ini dia biasanya menggunakan yang namanya persamaan Arrhenius, gitu ya, atau teori kinetika, atau nanti ada namanya persamaan regresi seperti itu. Nah, ini beberapa tahapan yang harus kita perhatikan dalam menggunakan metode ASS. Yang pertama, kita harus menentukan parameter kriteria kadaluarsa. Jadi kalau tadi dodol adalah parameter organoleptik, bobot dan kadar air. Nah, ini harus kita tentukan dulu ya sesuai dengan produk yang akan kita amati. Nah, kemudian yang kedua adalah pemilihan jenis dan tipe pengemasan. Nah, ini disesuaikan dengan tipe pengemasan yang digunakan ketika kita distribusi ke pasaran. Misalkan untuk produk roti berarti kita menggunakan plastik gitu ya. Berarti pengemasan yang kita gunakan ketika kita mengukur umur simpan juga harus menggunakan plastik seperti itu. Nah, jangan misalkan produk yang sudah di pasaran ini menggunakan kemasan plastik, tetapi ketika kita mengukur umur simpan, produknya kita kemas dengan kemasan karton seperti itu atau kemasan kertas. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Jadi kemasannya menyesuaikan kemasan produk ketika dipasarkan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menentukan suhu untuk pengujian. Nah, ini suhu pengujian berarti kita harus menentukan suhu yang dapat mempercepat proses kerusakan. Berarti kalau tadi bahan yang mudah rusak seperti susu ataupun yang mudah rusak ya telur, yogurt dan lain-lain, berarti kita menggunakan suhu ruang ya agar proses kerusakannya lebih cepat seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita menentukan suhu, kita lakukan perkiraan waktu dan frekuensi pengambilan contoh. Misalkan kita lakukan pengukuran tadi ya, kadar air, bobot dan organoleptiknya setiap 3 hari sekali. Berarti pengujiannya di 0 hari, hari ketiga, hari ke-6, dan hari ke-9 sampai batas waktu yang ditentukan ya oleh peneliti gitu ya. Kemudian setelah menentukan suhu dan frekuensi pengambilan sampel, kita harus menentukan plotting data sesuai dengan ordo reaksi. Nah, ini ditentukan nanti dari persamaan regresinya gitu ya. Ordo 0 atau ordo 1 gitu ya yang memiliki nilai R kuadrat paling tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, kita lakukan analisis sesuai suhu penyimpanan gitu ya. Jadi tadi kita tentukan misalkan ketika sampel ini kita tadi menggunakan suhu 25. Ini umur simpannya akan berapa hari. Ketika kita simpan di suhu 30. Nah, ini umur simpannya berapa hari. Nah, dan sebagainya gitu ya sesuai dengan suhu yang kita gunakan. Nah, yang ketujuh ini adalah pendugaan umur simpan dengan persamaan Arrhenius gitu ya. Nah, ini beberapa suhu yang bisa kita gunakan gitu ya untuk menentukan umur simpan dengan metode ASLT. Nah, ini yang pertama ini untuk makanan dalam kareng. Ini kita bisa menggunakan suhu pengujian 25, 30, 35, 40 dengan suhu kontrol adalah 4 derajat Celcius ya. Jadi dibandingkan nanti kalau kita simpan di 25, 30, 35 dan 40 dengan kita simpan di suhu 4 derajat Celcius, umur simpannya lebih lama yang mana seperti itu. Nah, kemudian dengan pangan kering ini sama gitu ya, bisa dilihat acuannya, kemudian pangan dingin dan pangan beku.
Nah, ini bisa dilihat ya acuannya untuk menentukan suhu ASLT, ataupun dari jurnal-jurnal lain juga bisa digunakan untuk acuan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh penelitian ya terkait umur simpan dengan metode ASS dan persamaan Arrhenius. Nah, ini nanti persamaan yang akan kita gunakan. K ini adalah konstanta laju reaksi. Kemudian ini ada A itu adalah faktor frekuensi, EA ini adalah energi aktivasi, R ini adalah ketetapan gas, dan T ini adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Seperti itu ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan umur simpan dengan persamaan Arrhenius adalah persamaan regresi dari grafik Y-nya adalah ln K dan X-nya adalah Kelvin, suhu gitu ya, 1/T. Nah, ini contoh dari penentuan umur simpan dengan ASS adalah metode ASLT dengan pendekatan Arrhenius dalam pendungaan umur simpan sari buah nanas, pepaya, dan cempedak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat gitu ya. Nah, jadi untuk penelitian ASLT ini dia menggunakan 3 suhu ya. Suhu 15, 30, dan 45 derajat Celcius seperti itu. Nah, ini langkah yang pertama. Yang pertama adalah data hasil analisa produk terhadap waktu diplotkan dan dihitung persamaan regresinya gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan Excel, nanti kita tulis sampelnya apa, suhunya berapa, dan kadar air setiap waktu pengukuran berapa. Nanti datanya ini direkap di Excel seperti itu. Kemudian nanti dibuat persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX ya. Ini sudah di matematika gitu ya. Nah, nilai B ini adalah sama dengan nilai K. Sedangkan nilai A ini adalah nilai intercept yang tadi gitu ya. Oke, nah kemudian nanti setelah ada persamaan regresi, kita menentukan nilai ordonya. Nah, nanti saya sampaikan juga gitu ya contoh Excelnya seperti itu. Nah, ini gambaran awalnya seperti ini. Jadi nanti data nanas pepaya, dan nanas cempedak ini diakumulasikan di Excel, kemudian dibuat persamaan regresi untuk grafik ordo 0 dan ordo 1. Kemudian nanti dilihat di antara ordo 0 dan ordo 1 yang nilai R kuadratnya paling besar yang mana. Nah, kalau misalkan kita lihat ini yang paling besar nilai R kuadratnya adalah ada di ordo 1, yaitu di nanas cempedak kemiringan min 0,0239, intercept 2,81 dengan R kuadrat 80,2 ya. Nah, karena R kuadrat lebih besar di ordo 1, nah berarti yang akan kita gunakan untuk mengukur persamaan Arrhenius yaitu menggunakan rumus di ordo 1. Nah, berarti yang ordo 0 ini tidak kita gunakan gitu ya untuk rumus selanjutnya. Nah, kemudian nanti ordo 0 ini kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabel ln K dan 1/T. Ingat ya, K ini adalah B ataupun pasangan nilai X gitu ya. Ini sudah ada nilai K-nya adalah min 0,0214 ya. Kalau misalkan di sini kita tidak tulis minnya, jadi kita positifkan semua. Kemudian kita buat ln K. Ln K ini kita bisa menggunakan kalkulator ya. Kita tulis ln daripada 0,214 dan dihasilkan minus 3,84. Kemudian untuk T ya, ini 1/T. Tadi kita menggunakan 15, ini kita ubah ke Kelvin jadi 288. 1/T berarti 1 dibagi 288. Nah, kemudian kita buat persamaan regresi dari ln K dan 1/T. Nah, kemudian kita peroleh persamaan regresi dari setiap sampel gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita ikuti saja perhitungannya seperti ini dan masuk ke persamaan Arrhenius gitu ya. Jadi persamaan Arrhenius ini adalah ln K sama dengan ln KO min EA per R kali 1/T. Atau lebih gampangnya, ketika kita sudah mendapatkan persamaan regresi, tinggal kita ganti X-nya. Berarti kalau Y ini, Y sama dengan min 3,796,
dikurangi 150x, kita ganti x-nya dengan 1 per T tadi ya. Berarti kita ganti dengan 0,0034 untuk suhu 15, 0,0033 untuk suhu 30, dan 0,0032 untuk suhu 45. Dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh daripada grafik akhir atau grafik ordo 1 yang kita gunakan untuk persamaan Arrhenius 1 per T untuk sumbu X dan ln K untuk sumbu Y gitu ya. Nah, kemudian ini yang cukup penting adalah cara menentukan waktu atau umur simpannya. Nah, ini ada TS atau waktu penyimpanan untuk ordo 1 dan waktu penyimpanan untuk ordo 0. Nanti disesuaikan saja. Kalau misalkan kita menggunakan tadi regresi ordo 0, berarti rumusnya adalah NO min NT per KT. Kalau misalkan tadi kita menggunakan regresi ordo 1, berarti untuk menentukan waktu simpannya adalah ln NO min NT dibagi dengan KT gitu ya. Oke, ini ya gambaran awal untuk cara menghitung metode ASLT gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti saya share video lengkap untuk mengukur umur simpan dengan metode ASLT. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan ke-14. Jika ada pertanyaan, nanti bisa diisi di diskusi kelas di Edlink. Oke, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.